Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggi Pramudi. NIM saya 415180100178. Saya di sini ingin menganalisa kuis pada pertemuan ke-12 pada materi pengembangan aplikasi berbasis Rapid dengan dosen pengampu Pak Suhendi. Ya, langsung saja. Soal yang nomor 1 ialah sejauh yang Anda pahami dari beberapa referensi yang Anda baca, yang dimaksud dengan batasan EGIL itu apa? Yang saya pahami dari EGIL itu sendiri ialah itu ada definisi dan juga prinsip-prinsip yang terkandung pada EGIL itu sendiri. Definisi dari EGIL itu sendiri ialah suatu proses pada perangkat lunak yang menggunakan proses cepat dan dikerjakan sangat singkat. Lalu yaitu prinsip-prinsipnya itu sendiri ialah prinsip utama dalam EGIL development, yaitu terdapat 12 prinsip. Yang pertama, prinsipnya ialah lebih menekankan kepuasan klien sebagai prioritas utama dengan cara menghasilkan produk lebih awal secara berkelanjutan. Yang kedua, selalu terbuka dalam menerima perubahan meskipun mengalami keterlambatan dalam mengembangkan piranti perangkat lunak. Perubahan tersebut akan memberikan keuntungan yang kompetitif bagi para klien. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan software yang bisa bekerja dengan baik, mulai dari hitungan minggu maupun bulan ataupun preferensi dalam jangka waktu lebih pendek. 4. Rekanan bisnis dan developer harus bekerja sama selama proyek IT sedang berlangsung. Yang kelima, mengembangkan proyek pada orang-orang yang termotivasi. Adanya lingkungan yang mendukung akan membuat mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaannya yang baik. Yang keenam, komunikasi secara langsung adalah metode yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi dan mengembangkan software. Yang ketujuh, software yang bekerja dengan baik adalah ukuran utama sebuah kemajuan proyek IT. Yang ke-8, EGIL development mampu mengembangkan proyek dan mengembangkan secara berkelanjutan dengan dukungan yang stabil dan sponsor developer dan penggunanya itu sendiri. Dan yang ke-9, keunggulan teknis menjadi hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan sebuah agility. Yang ke-10, kesederhanaan adalah hal yang paling penting dalam EGIL development, yakni memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang ke-11, segala kebutuhan dan desain software terbaik muncul dari tim yang mampu mengorganisir diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, tim pengembang secara berkala akan melakukan refleksi mengenai bagaimana cara bekerja yang lebih efektif dan menyelaraskan dengan pola kerja yang mereka inginkan. Ya, itu yang dapat saya pahami dari apa yang dimaksud dengan EGIL itu sendiri. Lalu yang soal nomor 2 ialah setelah Anda baca kembali makalah proyek Anda dan membaca ulasan kembali Rapid dan banyak referensi tentang EGIL development, maka sudahkah tepat dan benar bahwa proyek Anda benar-benar menerapkan model RAD, ataukah ternyata model waterfall atau model lain yang ada dalam pengembangan sistem? Menurut saya, pada
proyek yang saya buat sudah menerapkan model RAD, walau sebenarnya proyek yang saya buat itu sendiri masih banyak kurangnya, tapi sejauh ini yang saya tahu proyek dari yang saya buat sudah menerapkan karakteristik RAD. Lalu ataukah ternyata model waterfall atau model lain yang ada dalam pengembangan sistem? Ya, mungkin proyek yang saya buat tidak jauh berbeda seperti pada Agile Development. RAD itu sendiri dengan Agile tidak jauh berbeda, yang prosesnya sama-sama membutuhkan waktu yang sangat cepat dan singkat. Perbedaannya, kalau RAD yang orangnya jumlahnya dalam skala kecil, sedangkan Agile Development itu sendiri pekerjanya orangnya berskala besar. Jadi yang saya pahami pada proses pekerjaan Agile itu sendiri lebih kompak atau lebih efisien, karena pekerjaan pada Agile itu sendiri orangnya berskala besar atau banyak. Jadi pekerjaan proyeknya akan berjalan lebih baik lagi. Ya, itu saja yang saya pahami dari soal kuis nomor 2. Lalu di sini ada soal kuis nomor 3. Apa keuntungan yang didapat bila proyek Anda menggunakan pendekatan Agile Development? Keuntungan yang saya dapatkan bila proyek saya menggunakan pendekatan Agile Development ialah proses interaktif dan inkremental. Rekrutmen dapat berubah sewaktu-waktu. Ketiga, pelacakan rekrutmen dengan melihat backlog produk. Yang keempat, keterlibatan user secara aktif. Yang keempat, rilis yang lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir iterasi. Dan yang terakhir yaitu dilakukannya testing setiap saat. Ya, itu saja dari yang saya sampaikan pada kuis pertemuan ke-12 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.